Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Mulyananda dengan NIM 22044114448. Saya Mardiana dengan NIM 22044111693. Saya Muhammad Tarham Sudirman dengan NIM 22044111450. Saya Rahmat Hidayat dengan NIM 22044111466. Saya Muhammad Al-Fitra dengan NIM 22044111449. Di sini kami akan membahas proyek UTS untuk mata kuliah kecerdasan buatan yang di dalamnya membahas dua hal, yaitu ciri-ciri dan contoh penyelesaian kasus dari teknik-teknik searching berikut. Yang pertama, breadth first search yang akan dibawakan oleh Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan contoh penyelesaian kasus pada breadth first search. Breadth first search atau pencarian dengan menyelusuri lebar adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam pemrosesan graf. Algoritma BFS ini bekerja dengan menyelusuri graf secara lebar dari simpul awal, source node, ke simpul-simpul tetangga sebelum melanjutkan ke simpul-simpul yang lebih jauh. Berikut adalah ciri-ciri breadth first search. Menyelusuri secara lebar. Algoritma BFS mulai dari simpul awal dan secara bertahap menelusuri semua simpul tetangga sebelum melanjutkan ke simpul-simpul yang lebih jauh. Digunakan untuk mencari jalur terpendek. Breadth first search biasanya digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua simpul dalam graf yang terhubung, karena algoritma ini menjelajahi simpul-simpul secara lebar. Jalur yang pertama kali ditemukan oleh breadth first search umumnya merupakan jalur terpendek menggunakan struktur data antrian. Algoritma breadth first search menggunakan struktur data antrian untuk melacak simpul-simpul yang akan dieksplorasi selanjutnya. Simpul awal ditempatkan di awal antrian dan simpul tetangga baru tambahkan ke akhir antrian. Selanjutnya, contoh penyelesaian kasus sederhana menggunakan BFS. Misalnya kita memiliki graf berikut. Kita ingin mencari jalur terpendek antara simpul A dan simpul F menggunakan BFS. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Simpul A ke dalam antrian. Keluarkan simpul A dari antrian dan tandai sebagai dikunjungi. Periksa tetangga simpul A yang belum dikunjungi, yaitu B dan C. Tambahkan B dan C ke dalam antrian. Lalu keluarkan simpul B dari antrian, tandai sebagai dikunjungi, dan periksa tetangga B yang belum dikunjungi, yaitu D dan E. Tambahkan D dan E ke dalam antrian. Selanjutnya, keluarkan simpul C dari antrian, tandai sebagai dikunjungi, dan periksa tetangga C yang belum dikunjungi, yaitu F. Tambahkan F ke dalam antrian. Terus langkah 4 dan kelima sampai semua simpul dikunjungi atau simpul tujuan F ditemukan. Dalam kasus ini, urutan kunjungan simpul adalah A, B, C, D, E, F. Jadi jalur terpendek antara simpul A dan simpul F adalah ACF. Itulah contoh sederhana dari penyelesaian kasus menggunakan algoritma BFS. Tentu saja dalam kasus yang lebih kompleks, graf dapat memiliki lebih banyak simpul dan sisi, dan perlu dilakukan lebih banyak langkah untuk menemukan jalur terpendek. Sekian penjelasan dari saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Depth First Search atau DFS. Di sini ada ciri-ciri Depth First Search. Yang pertama, metode pencarian graf yang menggunakan strategi berangkat kanan. Pencarian dimulai dari simpul awal atau root dan diproses terlebih dahulu semua simpul di sebelah kanan, kemudian simpul di sebelah kiri. Yang kedua, memiliki konsep backtracking.
Dev Research mencatat jalur pada setiap simpul yang diperiksa dan kembali ke simpul sebelumnya atau backtracking. Nah, bila simpul berikutnya yang ingin dikunjungi sudah selesai dikunjungi atau tidak memenuhi kondisi tertentu. Yang ketiga, menggunakan struktur data stack. Dev Research menyimpan simpul-simpul yang diinskripsi pada struktur data stack. Setiap simpul yang dikunjungi akan ditaruh pada stack untuk diproses kemudian. Yang keempat, fokus pada pencarian kedalaman. Nah, Dev Research adalah algoritma yang paling cocok digunakan untuk menjelajahi struktur data seperti tree dan graph yang dalam. Nah, Dev Research fokus pada pencarian kedalaman dengan menjelajahi simpul secara vertikal dan tidak menyelesaikan pengelompokan simpul horizontal pertama kali sebelum menjelajahinya. Yang kelima, sangat efisien dalam hal memori. Algoritma ini sangat efisien dalam pengguna memori karena hanya menyimpan simpul-simpul di stack, sehingga tidak perlu menyimpan informasi tentang simpul yang telah dilewati. Yang keenam, tidak menjamin optimalitas. Terkadang dapat memberikan solusi yang optimal, tetapi tidak menjamin selalu memberikan solusi optimal. Yang ketujuh, bergantung pada urutan simpul awal. Dev Research sangat bergantung pada urutan simpul awal yang dikunjungi. Pencarian yang dimulai dari simpul awal yang berbeda dapat menghasilkan solusi yang berbeda. Ini adalah contoh penerapan Dev Research dalam studi kasus. Pencarian jarak terdekat Arad Bukares, berikut ini adalah peta Rumania. Dalam menyelesaikan kasus di atas, kita perlu membuat peta Rumania menjadi gambaran graf yang lebih sederhana. Berikut ini adalah gambaran peta Rumania dalam bentuk graf sederhana. Penyelesaian dengan Dev Research. Algoritma Dev Research adalah algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari node awal, dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Dari gambar 2 titik graph Arad Bukares. Selanjutnya kita dapat membuat tree untuk melakukan penyelesaian kasus dengan algoritma DFS. Berikut ini adalah gambar tree untuk Dev Research yang sedikit berbeda dengan tree yang digunakan pada DFS. Ini adalah implementasi start A dan goal B. Penjelasan pencarian rute dengan Dev Research yaitu dengan melakukan pencarian mendalam yang dimulai dari node awal, dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Pada tree di atas, rupanya target terletak di anak terdalam paling kiri, sehingga didapatkan rute berdasarkan algoritma Dev Research yaitu AZOSFR. Dari hasil pencarian di atas, maka ditemukan jarak yang dipilih dari Arad ke Bukares dengan menggunakan algoritma Dev Research adalah sebagai berikut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi generate and test. Berikut adalah ciri-ciri generate and test. Algoritma generate and test merupakan algoritma paling sederhana dalam pencarian heuristik. Terdapat dua prosedur penting, antara lain generate atau pembangkitan yang dalam artian membangkitkan sebuah solusi yang mungkin, dan tes atau pengujian dalam artian menguji solusi yang dibangkitkan tersebut. 3. Algoritma generate and test menggabungkan algoritma DFS dengan pelacakan mundur atau backtracking, yaitu bergerak ke belakang menuju state awal. Algoritma generate and test. 1. Bangkitkan sebuah solusi yang mungkin, dalam artian membangkitkan suatu lintasan tertentu sebagai solusi awal. Yang kedua, menguji tiap-tiap node yang merupakan solusi dengan cara membandingkan node tersebut dengan node akhir dari suatu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, jika solusi telah ditemukan, maka keluar dari sistem. Jika belum menemukan solusi, maka kembali ke langkah 1. Contoh kasus generate and test. Pada kasus traveling salesman problem atau TSP adalah suatu
permasalahan pencarian jalur terpendek dengan menggunakan beberapa titik dan bobot perjalanan di mana semua titik harus dikunjungi satu kali. Pada contoh di samping dimisalkan terdapat 4 kota yang semua titiknya harus dilewati, yaitu titik A, B, C, dan D. Kasus TSP dapat diselesaikan dengan membangkitkan solusi-solusi yang akan diuji nantinya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencari solusi dengan jarak yang terpendek dengan melalui titik A, B, C, dan D. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, generate solusi yang mungkin. Nah, kita ambil solusi yang pertama yaitu A ke B, ke C, dan ke D dengan jarak 19. Lalu kita tes apakah termasuk dalam kriteria TSP. Jika sudah termasuk, maka solusi yang pertama ini kita jadikan solusi sementara. Nah, kita lanjut pada solusi kedua yaitu dari titik A ke B, ke D, dan ke C dengan jarak 18. Lalu kita tes apakah termasuk dalam kriteria TSP pada solusi kedua ini. Jika termasuk, kita bandingkan dengan solusi pertama, manakah yang terbaik dalam artian jarak yang terpendek. Maka kita bandingkan solusi pertama dan kedua. Karena solusi kedua merupakan jarak yang terpendek, jadi solusi kedua kita ambil menjadi solusi sementara. Lakukan hal yang sama secara berulang sampai semua solusi telah dibandingkan. Lalu kita akan mendapatkan sebuah solusi final dalam permasalahan tersebut. Nah, di sini kita dapat lihat sebuah tabel lengkap solusi pada kasus TSP. Pada kasus TSP tadi. Nah, di sini terdapat 24 solusi yang telah di-generate. Nah, di sini telah kita dapat solusi terbaik, yaitu dengan jarak 12, yaitu pada titik A, ke C, ke B, dan D, dan titik D, ke B, ke C, dan ke A dengan jarak yang sama yaitu 12. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik dari hill climbing dan cara penyelesaian kasus menggunakan hill climbing. Ciri-ciri atau karakteristik hill climbing itu ada 4. Yang pertama, menggunakan pendekatan berbasis algoritma greedy. Karakteristik ini membuat algoritma hill climbing bergerak ke arah fungsi cost yang optimal. Hal ini karena pendekatan berbasis algoritma greedy memungkinkan algoritma untuk menetapkan nilai lokal minimal atau nilai lokal maksimal. Yang kedua, tidak memiliki mekanisme backtracking. Algoritma hill climbing hanya bekerja pada state saat ini dan state penerusnya. Algoritma tidak menyimpan nilai state sebelumnya sehingga mekanisme backtracking tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Yang ketiga, merupakan variasi dari algoritma generate and test. Adapun mekanisme umpan balik yang ada pada algoritma hill climbing adalah variasi atau pengembangan dari teknik generate and test. Mekanisme umpan balik ini akan membantu algoritma untuk menentukan arah dari pergerakan, apakah akan naik atau turun. Yang keempat, perubahan yang dilakukan bersifat incremental. Algoritma hill climbing mengembangkan solusi masalah dengan perubahan yang bersifat incremental. Incremental berarti perubahan yang dilakukan berkembang sedikit demi sedikit secara teratur hingga tercapai solusi terbaik. Oke, baik, di sini terdapat contoh kasus dari algoritma hill climbing.
yang dimana ada seorang sales kosmetik akan berkunjung ke 4 kota, yaitu kota A, B, C, dan D. Untuk menghemat anggaran, ia akan mencari jarak terdekat dari setiap kota untuk menghemat uang bensin lah. Di sini kita akan berusaha memecahkan masalah menggunakan algoritma hill climbing. Di sini ada petanya dari masing-masing ke kota. Dari kota A ke B jaraknya ada 8 km, B ke C dengan jarak 5 km, C ke D dengan jarak 6 km, dan D ke A dengan jarak 7 km. Baiklah, kita akan saja masuk ke cara penyelesaiannya. Di sini ada A, B, C, D sebagai induk. Kenapa kita ambil A, B, C, D? Sebenarnya karena saya hanya ingin untuk memudahkan. Sebenarnya bisa saja kita ambil yang lainnya, tapi saya hanya ingin mengambil A, B, C, D. Di sini A, B, C, D sebagai induk dengan jarak 19 km. Kita coba hitung dulu. Tadi dari kota A ke B 8 km, B ke C 5 km, C ke D 6 km. Yaitu kita jumlahkan 8 tambah 5 13, 6 tambah 6 13 tambah 6 ada 19. Jadi 19 km. Kemudian kita akan membuat turunannya, yaitu tukaran 1 ke 2 terdapat B, A, C, D. Tukaran 2 ke 3 A, C, B, D. Tukaran 3 ke 4 A, B, D, C. Tukaran 4 ke 1 D, B, C, A. Tukaran 2 ke 4 A, B, D, C. Tukaran 1 ke 3 C, A, B, C, B, A, D. Di sini kita dapat B, A, C, D sebagai induk baru karena memiliki jarak yang lebih singkat daripada induk sebelumnya. Kenapa kita tidak ambil A, C, B, D sebagai induk yang baru? Karena di sini A, C, B, D mempunyai jarak yang jauh lebih singkat. Coba kita hitung dulu. A ke C itu 3, C ke B itu 5, B ke D itu 4. Jika kita totalkan 3 tambah 5 8, 8 tambah 4 ada 12. Tapi bukan itu yang kita ambil, karena dalam penyelesaian algoritma hill climbing, yaitu untuk menjadikan induk selanjutnya yang akan kita ambil adalah jarak yang lebih singkat daripada induk sebelumnya yang ada di paling kiri. Nah, di sini B, A, C, D mempunyai jarak yang lebih singkat yang ada di paling kiri. Maka dari itu kita mengambil sebagai induk baru dan bukan A, C, B, D. Selanjutnya kita akan membuat turunan yang baru. Di sini kita perlu ketahui kalau sudah memiliki angka yang sama, kita eliminasi saja seperti A, B, C, D. Kemudian kita selanjutnya kita akan membuat B, C, A, D sebagai induk yang baru karena memiliki jarak yang lebih singkat daripada induk sebelumnya dengan 17 km. Oke, selanjutnya ini kita akan coba membuat turunannya B, A, C, D ke turunan selanjutnya. Di sini kita dapat C, B, A, D jarak 20 km. Sini tidak mungkin jadi induk. Sini sudah tadi saya bilang kalau sudah mendapatkan kota yang sama maka kita eliminasi saja seperti ini B, A, C, D dan A, B, C, D. Selanjutnya ada B, C, D, A jaraknya 18, enggak mungkin. D, C, A, B 19 masih besar. Oke, kita dapat di sini B, D, A, C dengan jarak 14 km dengan jarak yang singkat daripada induk sebelumnya. Kemudian kita akan membuat turunannya lagi, yaitu kita dapat di sini kita dapat turunkan D, B, A, C dengan jarak 15, bukan induk karena memiliki jarak yang besar. Kemudian B, A, D, C masih besar jaraknya. Kemudian di sini B, D, C, A kita dapat induk selanjutnya karena memiliki jarak yang lebih singkat daripada induk sebelumnya. Oke, kemudian kita akan buatkan turunannya lagi. Di sini kita dapat D, B, C, A sebagai induk baru dengan jarak lebih singkat daripada induk sebelumnya, yaitu hanya 12 km. Oke, ketika kita sudah sampai pada tahap ini, yang dimana pada turunan selanjutnya itu masing-masing memiliki jarak yang lebih besar, maka kita sudah mencapai hasilnya. Kita sudah dapatkan jawabannya, yaitu jarak kota tersingkat
dari kota A, B, C, D, yaitu D, B, C, A hanya dengan jarak 12 km. Sekian dari saya, itulah tadi penjelasan singkat mengenai penyelesaian hill climbing. Mohon lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Greedy Best First Search. Jadi, Greedy Best First Search atau GBFS adalah algoritma pencarian heuristik pada graf atau pohon yang digunakan untuk mencari urutan langkah-langkah terpendek dalam mencapai tujuan, dengan memilih simpul dengan heuristik terendah untuk dikunjungi terlebih dahulu. GBFS digunakan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mengambil keputusan berdasarkan heuristik, yaitu estimasi jarak yang tersisa dari simpul saat ini ke tujuan. Algoritma ini hanya melihat ke simpul berikutnya dan tidak pernah melakukan backtracking, sehingga sangat efisien tetapi kurang optimal. GBFS ini sering digunakan dalam masalah kecerdasan buatan seperti permainan video dan pemetaan jalan. Jadi berikut ini ciri-ciri Greedy Best First Search. Yang pertama, menggunakan konsep heuristik, GBFS bergantung pada nilai heuristik untuk menentukan arah pencarian. Algoritma ini mencoba untuk memilih rute terpendek menuju tujuan. Yang kedua, tidak mengembalikan jalan yang ditempuh. GBFS tidak mengembalikan jalan yang sudah ditempuh ke titik awal. Sebaliknya, algoritma hanya mencari jalan terpendek menuju titik tujuan. Yang ketiga, sangat efisien, karena GBFS hanya mempertimbangkan satu arah saja, sehingga algoritma menjadi sangat efisien. Yang keempat, tidak optimal. GBFS bisa tidak optimal karena hanya mempertimbangkan jarak terpendek dari titik awal ke titik tujuan. Kadang-kadang rute terpendek ini bukanlah rute yang paling optimal. Yang kelima, berfungsi baik pada masalah yang kompleks. GBFS merujuk pada masalah pencarian optimasi yang kompleks di mana heuristik valid dapat dihitung dengan mudah. Yang keenam, rentang pencarian singkat. GBFS cenderung mencapai titik tujuan lebih cepat daripada algoritma pencarian lainnya, tetapi bisa menjadi rentang pencariannya relatif pendek, yang berarti penyelesaian yang tepat dapat tertinggal. Yang terakhir, tergantung pada kualitas fungsi heuristik. Pada GBFS, kualitas fungsi heuristik sangat mempengaruhi keberhasilan pencarian. Fungsi heuristik yang buruk dapat menurunkan kinerja algoritma. Oleh karena itu, perlu diterapkan fungsi heuristik yang akurat dan tepat agar algoritma dapat memberikan hasil terbaik. Jadi berikut ini adalah contoh penyelesaian kasus menggunakan Greedy Best First Search adalah sebagai berikut. Nah, misalkan kita memiliki graf sebagai berikut dengan titik awal A dan titik tujuan H. Jadi ini A dan ini H. Nah, yang pertama perlu dilakukan itu adalah tentukan fungsi heuristik. Misalkan fungsi heuristik pada setiap simpul didefinisikan sebagai jarak Euclidean dari simpul saat ini ke titik tujuan H, sehingga HA sama dengan 8,5, HB sama dengan 6,4, HC sama dengan 11,4, HD sama dengan 4,0, HE sama dengan 10,0, HV sama dengan 8,1, HH sama dengan 0. Selanjutnya, mulailah dari titik awal, lalu cari simpul dengan nilai heuristik terendah yang dapat dikunjungi. Nah, dalam hal ini, simpul dengan heuristik terendah adalah B, dengan nilai HB sama dengan 6,4. Yang ketiga, lanjutkan mencari simpul dengan nilai heuristik terendah yang dapat dikunjungi. Dalam hal ini, kita bisa memilih simpul D dengan nilai heuristik HD sama dengan 4,0. Selanjutnya di sini nomor 4, teruslah proses pencarian dengan memilih simpul berikutnya dengan heuristik terendah yang dapat dikunjungi. Dalam hal ini harus menuju ke simpul H dengan nilai heuristik HH sama dengan 0. Maka hasil akhir dari pencarian dengan GBFS pada graf ini adalah AB, A, B, D, dan H. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma A-star. Jadi, algoritma A-star adalah algoritma pencarian yang sering digunakan dalam masalah pencarian jalur terpendek. Algoritma ini menggabungkan strategi pencarian terbaik pertama, best first search, dengan perkiraan biaya tersisa yang dikenal sebagai heuristik untuk mencapai tujuan. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dan contoh penyelesaian kasus dengan A-star. Ciri-ciri A-star yang pertama adalah algoritma A-star menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan biaya tersisa dari suatu simpul ke tujuan. Fungsi heuristik ini harus memenuhi kriteria admissible dan konsisten. Yang kedua, A-star mempertimbangkan biaya sejauh ini dari simpul awal ke simpul saat ini atau biasa disebut biaya G, dan perkiraan biaya yang tersisa dari simpul saat ini ke tujuan atau biaya H untuk memilih simpul berikutnya yang akan dieksplorasi. Yang ketiga, A-star menggunakan struktur data yang disebut open list untuk menyimpan simpul-simpul yang telah dieksplorasi tetapi belum sepenuhnya dikembangkan. Open list ini diurutkan berdasarkan biaya F sama dengan G tambah H, yang merupakan perkiraan total biaya dari simpul awal melalui simpul saat ini ke tujuan. Yang keempat, A-star menggunakan struktur data closed list untuk menyimpan simpul-simpul yang telah dikunjungi sepenuhnya. Nah, closed list ini membantu menghindari eksplorasi ulang yang tidak perlu. Jadi berikut ini adalah contoh penyelesaian kasus menggunakan A-star. Di sini misalkan terdapat sebuah peta dengan simpul-simpul yang saling terhubung oleh jalur. Setiap jalur memiliki biaya yang berbeda. Tujuan kita adalah menemukan jalur terpendek dari simpul awal A ke simpul tujuan G. Berikut ini adalah contoh langkah-langkah penyelesaian kasus dengan A-star. Yang pertama, inisialisasi simpul awal A dengan biaya G sama dengan 0 dan heuristik H, misalnya jarak Euclidean ke simpul tujuan G. Yang kedua, tambahkan simpul awal ke open list. Yang ketiga, selama open list tidak kosong, lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pilihlah simpul dengan biaya F terkecil dari open list. Selanjutnya, jika simpul yang dipilih adalah simpul tujuan G, maka pencarian selesai dan jalur terpendek telah ditemukan. Berikutnya, jika simpul yang dipilih bukan simpul tujuan, nah ekspansi simpul tersebut dengan memeriksa tetangga-tetangganya. Yang selanjutnya adalah, untuk setiap tetangga yang belum dikunjungi, hitung biaya G dan biaya H, lalu tambahkan ke open list. Berikutnya, tandai simpul yang dipilih sebagai dikunjungi dan dipindahkan dari open list ke closed list. Yang keempat, jika open list kosong dan jalur belum ditemukan, berarti tidak ada jalur yang memungkinkan dari simpul awal ke tujuan. Pencarian dihentikan. Nah, dalam contoh ini, A-star akan mencoba mengunjungi simpul-simpul dengan biaya F yang lebih rendah terlebih dahulu, sehingga berharap menemukan jalur terpendek dari simpul. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.